Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngobras, ngobrol dan belajar asik. bersama Aku Puspa. dan Cintana. Wah, apa kabar Cintana? Ya baik Puspa. Puspa sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kali ini Cintana podcast kita bakal membahas dan mengenal nih tentang komunikasi dakwah gitu. Wah kayaknya kelihatan asik nih. Wah, pasti seru pasti. Ya ngomong-ngomong tentang komunikasi dakwah nih Puspa, aku sendiri nggak paham betul tentang komunikasi itu apa sih? Oh, mungkin yang di rumah masih belum paham nih komunikasi itu apa. Jadi sebenarnya Cintana, komunikasi itu gak bisa dipisahkan dari kita manusia sebagai makhluk sosial. Dimana komunikasi itu merupakan suatu aktivitas pertukaran informasi berupa ide, gagasan yang dilakukan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, bisa dilakukan secara langsung maupun gak langsung. Contohnya aja nih, aku sama Cintana bertukar informasi ini tatap muka, berarti itu secara langsung. Sedangkan kita memberikan informasi kepada yang di rumah itu secara tidak langsung. Begitu. Wah, Cintana. seperti itu ya Puspa. Betul Iya, banget. soalnya aku taunya nih komunikasi itu cuma ngomong-ngomong biasa gitu loh. Enggak dong, pasti yang di rumah berpikir gitu juga nih. Palingan komunikasi itu tentang berbicara aja. Enggak guys, jadi di dalam kita komunikasi itu harus memuat yang dimana pesan itu ada, informasi itu ada gitu Cintana. Ya seperti itu ya, jadi Iya. menambah relasi banget nih. Betul banget. Aku nih yang tanya sekarang ke Cintana. Wah apa tuh? Ngomong-ngomong nih, Mm-mm. kaitan antara komunikasi sama komunikasi dakwah itu apa sih? Cintana tahu nggak? Kalau tahu boleh nih disampaikan buat yang di rumah. Oke, aku mulai ya. Oke. Jadi hubungan antara komunikasi dengan dakwah itu kaitannya sangat erat loh. Apa tuh? Karena komunikasi sendiri memiliki peran yang penting bagi seorang dai untuk mensukseskan dakwahnya. Jadi hendaknya seorang pendakwah ini harus benar-benar memahami tentang komunikasi itu. Jadi supaya dakwahnya itu berjalan secara efektif. Begitu Puspa. Wah, begitu ya. Nah, jadi komunikasi itu juga seperti yang disampaikan Puspani tadi nih, terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Nah, di sini ada juga loh komunikasi tidak langsung itu terbagi menjadi dua. Apa tuh? Nah, secara tidak langsung itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan non verbal. Nah, komunikasi verbal ini meliputi tulisan atau lisan, sedangkan komunikasi non-verbal itu biasanya dilakukan secara tidak sadar. Seperti contohnya nih, gerak tubuh, bahasa isyarat, dan betul. kedipan mata. Nah, jadi menurut aku nih ya, komunikasi dengan komunikasi dakwah itu sebenarnya sama aja pengertiannya dengan komunikasi pada umumnya yang kita kenal. Hanya saja di sini penyampaian pesan-pesan Islami yang disampaikan itu berupa ajakan, seruan, dan penyemangat kepada manusia agar senantiasa di jalan yang benar sesuai dengan kaidah Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Wah, penjelasannya sangat jelas. Wow, yang di rumah juga pastinya bertambah nih wawasannya. Wah, terima kasih banget Cintana. Nah, kita bakalan berbicara tentang medianya lagi nih. Wah, apa tuh medianya tuh? Nah, seiring perkembangan zaman Cintana, media dakwah ini sangat beragam loh. Nah, jadi mungkin dulu seorang dai itu hanya bisa menyampaikan dakwahnya itu melalui mimbar ya, mimbar masjid. Mimbar. Nah, mimbar masjid dengan audien yang terbatas. Tapi sekarang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Menurut Cintana melalui apa nih contohnya? Menurut sosmed nih. Betul banget. Contohnya TikTok, Instagram pasti main dong. Iya, Pasti sekarang dong. nggak bisa lepas dari namanya sosmed. Betul banget. Nah, jadi seorang dai itu dapat melakukan dakwahnya dimanapun melalui ponsel genggamnya. Nah, yang kedua itu melalui televisi. Contohnya nih, Islam itu indah sama Mama Dedeh. Nggak asing kan sama acara itu? Iya, bener banget. Nah, jadi disiarkannya di televisi itu
audiennya itu nggak cuma yang datang di acara itu aja Cintana, kita yang di rumah lagi bersantai bersama keluarga sambil minum teh, makan pisang goreng nih contohnya, bisa banget juga ngedengerin ceramahnya begitu, jadi lebih Kapanpun. terhibur juga. Iya, kapanpun dan dimanapun. Ya betul banget. Iya. Nah, selain itu nih Puspa, media dakwah ini seiring dengan perkembangan zaman nih ya itu tuh apa sih namanya, proses geraknya itu nggak melingkup satu arah aja, tetapi banyak banget nih, mencakup luas banget gitu. Jadi selain itu nggak apa namanya, Nggak apa tuh? nggak mencangkup ruang lingkup yang sempit gitu, tapi luas. Nah, seperti itu. Oke, nah aku mau tanya nih sama Cintana. Cintana tuh? itu setuju nggak sih sekarang lagi tren-trennya menyebarkan agama Islam itu melalui media online? Oh iya, aku setuju banget, karena kan di masa sekarang ini kan, masa pandemi ini pastinya seorang pendakwah itu jadi dia membatasi banget nih, apa namanya, jamaahnya. Iya, audiennya. Jamaahnya itu datang ke tempat langsung, jadi dibuatlah secara online. Iya. Nah, tapi ada strateginya nih. Nah, strateginya itu menjadi pilihan bagi tersendiri sebagian pendakwah. Kita contoh Tergantung aja. pendakwahnya aja Betul ya. banget. Contohnya nih Ustadz Abdul Somad. Yang dakwahnya di YouTube itu semakin dikenal masyarakat nih karena terkenal di internet. Nah, itu semua strategi apa sih? Strategi apa sih yang dilakukan gitu kan? Jadi strategi yang dilakukan itu yaitu dengan daya komunikatornya, daya tariknya, karakteristiknya, yang dimana dua hal yang tadi aku sebutin itu gak bisa lepas dari yang namanya proses komunikasi. Nah, untuk contohnya gimana sih dakwah dari Ustadz Abdul Somad itu, boleh banget ditampilin nanti. Ini guys. Ini Ustadz sebut, jangan lagi nanti kalau disebut Minangkabau. Apa yang Anda ingat Minangkabau? Randang, gulai paku. Itu tak usah kau tanya, di mana ada muka bumi berserakan, di mana ada orang banyak, di situ ada rumah makan. Ambo jauh tawang. Nah, selain Ustadz Abdul Somad nih Puspa, aku juga punya contoh nih. Apa yaitu dari Ustadz Felix Xiao. Kenal Wah, nggak? kenal dong, aku suka nonton. Ya, karena beliau ini menyampaikan dakwahnya itu dengan latar yang lebih santai gitu. Jadi nggak dalam kajian, tapi masih dalam lingkup dakwah gitu. Nah, teman-teman penasaran kan? Puspa penasaran nggak? Penasaran dong nih. Contohnya. Banyak orang salah menyangka bahwa komunikasi adalah tentang apa yang mereka sampaikan. Sebenarnya, perkara komunikasi justru lebih penting adalah apa yang orang terima dengan apa yang kita sampaikan. Dan berbicara tentang dakwah, maka kita berbicara ada beberapa aspek yang mempengaruhi komunikasi. Beberapa di antaranya adalah siapa yang mengkomunikasikan, apa pesan atau isi daripada komunikasi tersebut, bagaimana cara menyampaikannya, lalu siapa yang mendengarkannya. Itu tadi teman-teman contoh dari dakwah Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Felix yang secara langsung dan tidak langsung nih. Betul banget. Nah, ini udah mau memasuki akhir dari podcast. Aku mau tanya nih, pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaannya itu, Cintana lebih suka mana sih, atau lebih pilih mana nih, mendengarkan dakwah secara langsung atau enggak langsung? Oke, menurut aku lebih suka mendengarkan secara langsung ya, datang ke tempat acaranya langsung. Karena menurut aku di sana itu feel-nya lebih berasa gitu. Karena selain kita mendapatkan pengetahuan di sana, pastinya kita juga mendapatkan teman kan. Betul. Saling tukar-tukar kontaknya gitu kan. Terus bisa juga nih di sana itu bertanya langsung kepada ustadznya, jadi lebih mengenal, lebih dekat gitu sama ustadznya. Betul, itu menurut Cintana ya. Tapi mungkin ada sebagian orang yang lebih suka mendengarkan secara tidak online. Langsung, iya, secara online melalui media sosial. Mungkin karena mudah bosan kalau datang secara langsung kan, begitu bisa jadi juga. Jadi lebih baik mendengarkan secara online. Itu aku lebih suka mendengarkan secara online karena aku mudah bosan Cintana kalau datang secara langsung. Gitu. Nah, kalau yang di rumah nih kira-kira milih apa ya Cintana? Boleh banget ya yang di rumah komen, kalian lebih suka mana nih, dakwah secara langsung atau enggak? Sertakan alasannya. Kami tunggu ya komentarnya.
Wah, tak terasa sudah sampai di ujung acara nih Puspa. Oke. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Walaupun apa ya namanya, kita sebentar aja nih ya kan pembahasannya, tapi jangan sedih karena di episode selanjutnya kita bakal membahas hal yang lebih menarik lagi. Mungkin itu dulu dari kami. Dan aku mau teman-teman. minta maaf dulu nih Centana, kolonya podcastnya masih masih belum menarik nih, Iya. apalagi masih ada kekurangan seperti masih ada bunyi motor ataupun semacamnya. Semoga yang di rumah juga memaklumi dan tetap enjoy nih nonton podcast kita. Iya, karena di sini aku belajar, Puspa belajar, dan teman-teman di rumah juga Betul belajar. banget. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.